Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, pastinya kalian saat ini tersenyum lebar kan? Disebabkan kemenangan atas pasukan timnas Indonesia setelah mengalahkan pasukan timnas Yordania semalam. Indonesia telah mencetak 4 gol mengalahkan pasukan timnas Yordania, yang mana hanya satu jaringan saja yang diperolehi oleh pasukan timnas Yordania. Nah, pada awalnya Yordania ini tidak menduga ya bahwa pasukan timnas Indonesia bisa mencetak sehingga 4 jaringan pada malam semalam ya. Disebabkan itulah mereka sangat berkeyakinan ya. Yordania ini sangat berkeyakinan mereka memenangi perlawanan semalam, tetapi segalanya telah berubah, yang mana timnas Indonesia telah menampilkan satu penampilan yang cukup luar biasa. Nah, akhirnya pasukan timnas Indonesia telah meraih 4 jaringan. Nah, guys, timnas Indonesia telah merampung pertandingan dengan Yordania dalam babak penyisihan grup E di Piala Asia U23 2024. Nah, inilah anak asuhan Sintayong yang mana penampilan mereka cukup membuat ramai orang teruja, dan yang paling pasti adalah keputusan semalam melayakkan pasukan timnas Indonesia untuk maju dan marah lagi ke hadapan untuk perlawanan-perlawanan menentang tim-tim lawan di babak-babak yang seterusnya. Jadi di sini ada satu perkara yang mengejutkan ya, yang mana pengakuan Yordania hasil daripada perlawanan semalam, 4 jaringan yang telah dicetak oleh timnas Indonesia menyebabkan Yordania begitu terperanjat ataupun terkejut ya, melihat bagaimana pencapaian dan juga cara timnas Indonesia meraih kemenangan semalam. Jadi dikatakan timnas Indonesia lolos 8 besar, sekelas Yordania pun tumbang. Nah, bayangkan guys, ini satu pasukan yang kuat juga ya guys, timnas Yordania nih. Tetapi dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini, nah segalanya banyak yang telah berubah ya. Saya lihat ketika menentang timnas Vietnam, Vietnam merupakan salah satu tim yang kuat juga di Asia Tenggara. Tetapi oleh kerana saat ini timnas Indonesia dia mempunyai satu kekuatan ya, yang mana kekuatan ini telah dibentuk oleh Coach Sintayong, yang mana dari segi bagaimana dia memberikan satu taktik dan juga satu cara untuk memperkuatkan timnas Indonesia itu dan dipraktikkan di semasa perlawanan. Akhirnya kemenangan demi kemenangan yang telah diraih oleh timnas Indonesia. Nah, asalnya timnas Yordania memang tidak menduga mereka boleh kalah oleh timnas Indonesia. Tetapi itulah, saat ini timnas Indonesia sejak di bawah asuhan Coach Sintayong nih, banyak yang telah berubah ke arah yang lebih baik. Jadi selain daripada itu, timnas Indonesia sangat serius ya memperkuatkan timnya, sehingga ada training center mereka bina di IKN ya, di Kalimantan, itu untuk memperkuatkan lagi timnas Indonesia itu. Dan yang pastinya pejabat FIFA pun ada di Jakarta. Jadi kedekatan Indonesia dan keseriusan timnas Indonesia ini memang betul-betul inginkan timnas Indonesia itu setanding dengan negara-negara yang ranking yang lebih baik lagi di peringkat FIFA ya. Dan satu kenangan yang saya tidak dapat lupakan pada timnas Indonesia ni, apabila dia telah menentang tim yang sangat hebat ya, yaitu tim juara dunia nomor 1 tahun lepas. Jadi itu telah membentuk mental pasukan timnas Indonesia ni untuk berhadapan dengan tim-tim yang di bawah juara nomor 1 dunia lagi ya. So, mari kita tengok bagaimana pengakuan mengejutkan Yordania hasil daripada pencapaian ataupun gol yang telah dicetak oleh pasukan timnas Indonesia, sehingga timnas Indonesia lolos besar ya, lolos ke 8 besar. Dan mereka pun terhairan-hairan sekelas Yordania pun boleh tumbang. Agak-agaknya
kenapa boleh tumbang? Mari kita saksikan pengakuan yang mengejutkan dari Yordania ini. Langsung kita saksikan dalam klip video ini guys. Jom. Di luar nalar, se-Asia Barat gempar sekelas Yordania sukses dipermalukan oleh Indonesia. Oh, Pengakuan mengejutkan pelatih Yordania Biki geger se-Asia Barat usai lawan timnas Indonesia. Pernyataan jujur, Shin Tae-yong usai laga melawan Yordania langsung ngomong wow, apa dia omongannya nih? Ya, ini perlawanan semalam Pelatih memang Abu Zema mantap. terkejut di babak pertama timnya kalah mutlak 2-0 dibikin kalang kabut oleh timnas Indonesia. Nah, Bertempat di stadion yang penuh semangat, timnas Indonesia berhasil menggemparkan dunia sepak bola dengan kemenangan telak 2-0 atas Jordania. itu babak pertama saja dalam guys. pertandingan persahabatan yang baru saja berlangsung. Sudah 2-0. Pelatih Jordania yang tampak frustrasi tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya saat timnya kalah telak di babak pertama. Dalam pertandingan yang dipandang sebagai uji coba penting bagi kedua tim, Jordania diharapkan dapat memberikan perlawanan sengit. Namun, skenario yang tidak terduga terjadi ketika timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih terkenal Shin Shin Tae-yong Tae-yong guys. langsung memberikan tekanan sejak awal. Nah, Langsung dari sepakan penalti yang diberikan karena kesalahan pemain Jordania kepada Rafael Struijk, timnas Indonesia berhasil membuka keunggulan. Eksekusi penalti yang sangat baik dari Marcelino Ferdinand membawa kegembiraan besar bagi para pendukung Indonesia yang memadati stadion. oh tengok pendukung Indonesia Gol pun kedua ramai tidak guys. lama berselang sebelum jeda babak pertama. Oke. Ketika Witan Sulaiman mencetak gol memanfaatkan umpan pendek yang brilian dari Wih, Rizky cantiknya Ridho cara di dia dalam memancing kotak umpan. penalti lawan. Jordania Baik, yang memberi terkejut umpan. tidak mampu merespons, meninggalkan para penggemar mereka yang terkejut dan tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Wow. Meskipun babak kedua berlangsung dengan ketat, timnas Indonesia mampu mempertahankan keunggulan mereka dengan disiplin dan Tengok kerja Sapoto keras. Indonesia. Meskipun Ramai. Jordania mencoba keras untuk menyusun serangan balik, pertahanan rapat Indonesia dan kecerdasan taktis dari Shin Tae-yong membuat sulit bagi mereka untuk menciptakan peluang yang berarti. Mantap. Pertandingan berakhir dengan skor akhir 2-0 2-0. untuk Indonesia, yang mendapat pujian luas atas penampilan mereka yang gemilang. Kemenangan ini tidak hanya membanggakan bagi timnas Indonesia, tetapi juga merupakan dorongan besar bagi mereka dalam mempersiapkan diri untuk kompetisi mendatang. Sementara itu, pelatih Jordania harus kembali ke ruang ganti dengan banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Oh, Kekalahan banyak dia telak ganti ini ya. akan menjadi pukulan keras bagi mereka. Dan mereka harus segera belajar dari kesalahan mereka dan kembali lebih kuat di masa depan. Pertandingan yang memukau ini telah menegaskan kembali bahwa sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan kejutan, di mana setiap tim memiliki peluang untuk mengejutkan dunia. Oh, betul. Pengakuan mengejutkan pelatih Yordania Biki geger se-Asia Barat usai lawan timnas Indonesia. Piala Asia U23 2024 di Qatar menjadi panggung bagi sejumlah kejutan yang menggetarkan dunia sepak bola. Salah satu momen paling mencolok datang ketika timnas Indonesia yang awalnya dianggap sebagai tim lemah Nah, ini mengejutkan Yordania di lapangan, dianggap sebagai tim meninggalkan lemah awalnya. pelatih Abu Zema tercengang dan membuat banyak yang meragukan ekspektasi mereka. Oh, Sebelum pertandingan dimulai, timnas Indonesia dianggap sebagai underdog dalam pertarungan melawan Yordania. sampai begitu tanggapan Prediksi dorang. awal memperkirakan bahwa Yordania akan menguasai permainan tanpa banyak kendala menghadapi lawan yang dianggap lebih rendah. Namun, sejak peluit pertama ditiup, semua prediksi itu terbalik. Wah, terbalik ya. Pelatih Yordania, Abu Zema, Abu Zema. mungkin telah mempersiapkan timnya dengan keyakinan bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang mudah dari Indonesia. Oh, Namun, dorang yakin awalnya ya. kenyataannya sangat berbeda. Timnas Indonesia tampil dengan semangat dan determinasi yang luar biasa, mengesampingkan semua label tim lemah yang ditempelkan pada mereka. Pertandingan tersebut menjadi panggung bagi permainan yang dinamis dan menarik, di mana Indonesia tidak hanya mampu bertahan dengan baik, tetapi juga menyerang dengan keberanian dan kreativitas. Yordania yang mungkin telah meremehkan lawan mereka, terpaksa bermain dengan pertahanan yang lebih hati-hati dan menahan serangan-serangan tajam dari Indonesia. Oh. Reaksi Abu Zema dan timnya setelah pertandingan mungkin mencakup kebingungan dan kekecewaan atas hasil yang tidak diharapkan tersebut.
Mereka mungkin bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan bagaimana tim mereka bisa kalah dari lawan yang dianggap lebih lemah. Namun, bagi Indonesia, kemenangan atau bahkan hanya penampilan yang mengesankan ini adalah bukti nyata bahwa dengan tekad dan persiapan yang matang, segala sesuatu mungkin terjadi di lapangan. Mereka telah mengukir sejarah dengan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Kejutan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi tim-tim besar seperti Yordania. Tim besar Mereka harus menyadari bahwa dalam sepak bola tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh. Betul. Dan semua tim memiliki potensi untuk mengejutkan. Betul. Pertandingan antara Yordania dan Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar tidak hanya menjadi sorotan dalam turnamen itu, tetapi juga menjadi topik pembicaraan di seluruh dunia sepak bola. Ganda adalah contoh sempurna tentang betapa menariknya olahraga ini dan bagaimana segalanya bisa berubah dalam sekejap mata. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam mengalahkan Yordania di lapangan tidak hanya merupakan kemenangan bagi mereka, tetapi juga kemenangan bagi semangat olahraga yang menunjukkan bahwa di dalamnya ada ruang bagi kejutan dan inspirasi yang tak terduga. Pernyataan jujur, Shin Tae-yong usai laga melawan Yordania langsung ngomong gini. Setelah pertandingan yang penuh gairah melawan timnas Yordania, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengeluarkan pernyataan yang membanggakan tentang performa timnya. Apa skemanya? Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menyatakan kepuasannya melihat bagaimana timnya mampu bertanding secara kompetitif melawan lawan yang tangguh seperti Yordania. Selain itu, ia juga menyampaikan harapannya untuk dapat melanjutkan kepemimpinannya dalam melatih timnas Indonesia sudah dapat kan sehingga 2027 selaku Ketua Umum PSSI. Shin Tae-yong menekankan bahwa meskipun hasil akhir pertandingan mungkin tidak sesuai dengan harapan, ia tetap puas dengan performa dan semangat bertarung yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Mereka berhasil memberikan tantangan yang nyata bagi Yordania, tim yang dianggap memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Keberanian dan ketekunan timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut merupakan bukti kemajuan yang signifikan dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Pernyataan ini juga mencerminkan keyakinan Shin Tae-yong dalam kemampuan timnya untuk bersaing di tingkat internasional. Dengan memuji semangat dan dedikasi para pemainnya, ia secara tidak langsung menyiratkan bahwa dengan kerja keras dan kesabaran, timnas Indonesia memiliki potensi untuk meraih prestasi yang lebih besar di masa depan. Selain itu, harapannya untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam melatih timnas Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk terlibat dalam pembangunan sepak bola Indonesia. Jadi guys, apabila melihat perkembangan dan momentum pasukan timnas Indonesia ya, dia memang dari hari ke hari sentiasa menampilkan satu suasana yang begitu baik ya. Dari segi setiap kali perlawanan yang mereka hadapi, pastinya akan meraih kejayaan. Dan memang bila dilihat ya bagaimana kepimpinan Coach Shin Tae-yong, dia walaupun dalam tempo yang singkat saat perlawanan Piala AFC ini ada beberapa pemain yang tidak dapat dilepaskan ya oleh klub masing-masing, tetapi itulah kecerdikan Coach Shin Tae-yong. Bila dia dapat sudah pemain dengan apa yang ada tuh dia bentuk, dia latih, dia dengan skema yang dia ada dia terapkan terhadap pasukan timnas Indonesia. Nah, saat berlaga dengan Yordania ya, saya lihat di media sosial bahwa tim Indonesia ini memang tim yang diremehkan lah oleh Yordania, sebab mereka mengambil kira perlawanan ketika menentang Qatar setelah dikalahkan Indonesia 2-0 tuh. Tetapi di situ Yordania silap ya, karena Qatar menang disebabkan ada campur tangan wasit untuk berpihak pada Qatar. Tapi lihat dua perlawanan yang telah disertai oleh pasukan timnas Indonesia dalam grup E nih ya, menentang Australia, timnas Indonesia dapat mempertahankan gawang daripada diterobos masuk oleh pasukan timnas Australia. Tidak ada sebarang jaringan guys. Jadi kekuatan pertahanan timnas Indonesia
memang tidak dapat dinafikan bahwa memang betul-betul solid bagi saya ya. Dan yang kedua, perlawanan semalam ketika menentang Yordania, dari segi skema yang telah dibentuk, diterapkan oleh Coach Sintayong, pemain-pemain timnas Indonesia cantik ya, dia punya posisi, mereka masing-masing dapat berperanan ketika berlaga di dalam padang. Jadi 4 jaringan yang diperolehi pada babak pertama pun sudah nampak menjadikan Yordania tergugat ya guys, emosi mereka tergugat di babak pertama tuh. Apatah lagi di babak kedua, di situ Indonesia dapat lagi mencetak jaringan dalam tempo yang begitu sulit ya untuk menentang Yordania nih. Tetapi Indonesia nih dia ada kelebihan guys. Mereka ketika bermain di mana-mana pun mereka pasti ada penyokong tegar. Semalam saya lihat di Yordania ya, penyokong-penyokong timnas Indonesia ramai ya, memenuhi stadion ya. Banyaklah yang hadir, tidaklah penuh 100%, tetapi kehadiran penyokong-penyokong timnas Indonesia itu ada di mana-mana. Jadi inilah tambahan lagi satu kekuatan pasukan timnas Indonesia ya, yaitu pemain nomor 12, yaitu supporter timnas Indonesia nih. Jadi pengakuan inilah yang mengejutkan Yordania apabila awalnya timnas Indonesia ini diremehkan. Ceritanya begitulah, diremehkan karena timnas Indonesia ini ya, kalau sebelum ini mereka lihat tidak ada sesuatu kekuatan, tetapi sebaliknya saat ini timnas Indonesia telah berubah ya. Ini saya lihat adalah faktor juga support daripada pemerintah, lepas itu daripada ketua umumnya yang begitu memberi kerjasama, dan yang pastinya Coach Sintayong, seorang yang berpengalaman, dia dapat membentuk pasukan timnas Indonesia itu dengan apa yang ada. Dia guna apa yang ada, pemain-pemain itu dia latih, dia ajar skema-skema yang berbeza ya. Akhirnya timnas Indonesia setiap kali penampilan mereka sangat membanggakan dan juga mereka seringkali meraih kemenangan dan juga kejayaan. Jadi inilah yang membuat saya rasa tertarik sangat dengan timnas Indonesia, karena dalam sekelip mata saja ya, tidak mengambil masa yang lama, ranking di peringkat FIFA pun timnas Indonesia naik ranking ya. Dan dari segi penampilan mereka dalam Piala AFC ini, mereka tidak mengecewakan. Penampilan mereka cukup solid. Jadi 4 jaringan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia semalam, jaringan-jaringan yang semuanya kelas grade A guys. Itulah yang saya lihat untuk timnas Indonesia. So, sekelas Yordania pun boleh tumbang. Itulah sepak bola. Tidak ada yang mustahil ya. Maka itu tidak boleh meremehkan pihak lawan. Jadi Malaysia sudah terkeluar ya daripada perlawanan untuk babak seterusnya. Jadi Indonesia lah yang saya mau ikuti untuk perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi semoga pasukan timnas Indonesia terus dapat sukses, dapat melakukan yang terbaik, dan semoga layak lagi ke babak-babak yang seterusnya sampai ke peringkat final. Jadi itu saja untuk reaksi saya kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.